billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu lagi dengan Pak Eko Rahmanto di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Sub mata pelajaran kita pagi ini adalah Al-Qur'an Hadis. Kita akan membahas tentang bersatu dalam keragaman dan demokrasi. Sebagaimana yang telah Bapak tugaskan di minggu yang lalu, saya sudah perintahkan kepada anak-anak sekalian untuk mencatat dan merangkum dari materi. Kemudian hari ini akan kita jelaskan tentang apa yang telah anak-anak semuanya rangkum di minggu yang lalu, yaitu tentang bersatu dalam keragaman dan demokrasi. Yang akan kita bahas, ya, salah satunya adalah di ayat Al-Quran yang menerangkan tentang musyawarah, menerangkan tentang musyawarah. Nah, tujuan pembelajaran kita yang paling utama adalah anak-anak memahami terkait dengan dasar-dasar demokrasi dalam Islam, sehingga bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita akan coba kaji. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Kita baca dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalizal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Shadaqallahul adzim. Fabima rahmatim mi, yaitu ada hukum bacaan idgham bi gunnah, ada kasrah tanwin yang menghadapkan huruf mim, ya. Minallahi itu adalah lam tebal, linta itu ikhfa hakiki karena ada nun sukun bertemu dengan huruf ta. Walau kunta sama. Faddan gha itu idhar khalqi, ya, ada fathah tanwin menghadapkan huruf ghain. Ghalizal qalbi izhar qamariyah. Lam fa itu ikfa hakiki, ya. Lam faddu min haulik, ya. Min ha itu juga izhar halki, ya, karena ada nun sukun bertemu dengan huruf ha. Fa'fu anhum, anhu itu juga izhar halki karena ada nun sukun bertemu dengan huruf ha. Anhum wa, hum wa itu idhar syafawi karena ada mim sukun bertemu dengan huruf wawu. Wastaghfir lahum wa, ya, lahum wa itu sama, ya, idhar syafawi. Wasya, ya, sya itu mat tabi'i karena ada fathah menghadapkan alif. Wasyawirhum fi, yaitu ada mim sukun bertemu dengan huruf fa, itu juga idhar syafawi. Wasyawirhum fil amri itu idhar qamariyah. Fa idza azamta, ya, azamta itu juga sama, ya. Mim sukun bertemu dengan huruf ta idhar syafawi. Fatawakkal 'ala Allah, ya, 'ala Allah itu lam tebal, ya. Inna gunnah, ya. Inna itu hukumnya gunnah. Setiap ada nun tasdid, mim tasdid itu dibaca gunnah. Gunnah, ya. Innallaha lam tebal yuhibbul mu, ya, idhar qamariyah. Mutawakkilin mat arid lisukun. Ya, terjemahannya bisa dibaca, ya, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu berlaku keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Nah, ayat itu
menjelaskan tentang salah satu keluhuran akhlak atau budi pekerti Nabi Muhammad SAW, yakni sikapnya yang selalu berlemah lembut sehingga menjadikan orang lain bersimpati kepada Nabi. Jadi kalau kita selalu menghormati orang, bersikap tawadhu, rendah hati, tidak sombong, nah, itu justru menjadikan orang bersimpatik dengan kita. Tetapi ketika kita itu bersikap keras dengan orang, ya, mau menang sendiri, maka justru orang itu tidak akan simpati dengan kita. Nah, kemudian selain itu nilai yang diajarkan pada ayat tersebut adalah musyawarah dalam memutuskan sesuatu, ya. Bermusyawarah atau rapat, ya. Jadi untuk menentukan sesuatu itu dibutuhkan adanya kesepakatan bersama, apalagi itu yang berhubungan dengan banyak orang. Ya, kalau itu berhubungan dengan banyak orang, ya dalam keluarga saja kita butuh musyawarah, ya, antara suami dengan istri, antara anak dengan orang tua dan sebagainya, itu membutuhkan musyawarah. Tidak bisa istilahnya mau menangnya sendiri, ya, diharapkan bermusyawarah dalam segala hal. Dalam hal bermusyawarah hendaknya dilandasi dengan kelemah lembutan dan sikap saling memaafkan, ya, sehingga apapun perbedaan yang terjadi dalam rapat, yang terjadi dalam musyawarah itu tidak memunculkan sakit hati dan dendam. Nah, kita harus tahu bahwa di dalam kita bermusyawarah itu berarti kita melibatkan banyak orang, tidak hanya sendiri. Ya, ada keterlibatan orang lain di dalamnya. Nah, pemikiran orang lain itu antara satu dengan yang lainnya terkadang berbeda. Maka dalam musyawarah, dalam rapat itu terkadang ada perbedaan pandangan, ada perbedaan pendapat. Nah, itu harus kita sikapi dengan sikap kelemah lembutan, tidak dengan sikap keras hati. Karena ketika seseorang itu keras hati mau menangnya sendiri, maka yang ditimbulkan adalah kebencian, ya, sakit hati dan lain sebagainya. Tapi dengan orang itu lemah lembut, bahkan saling memaafkan, artinya ketika ada kesalahan dalam rapat, kemudian saling memaafkan ketika ada perdebatan yang sengit di dalam sebuah musyawarah, itu ya sudah selesai. Setelah musyawarah itu tidak ada lagi dendam, ya, dan kesepakatan bersama menjadi sesuatu hal yang dipedomani. Selanjutnya, ya, jadi itu ya pentingnya di situ, ya, terkait dengan Quran surah Ali Imran ayat 159 tadi, ya, yang menjelaskan tentang prinsip-prinsip bermusyawarah. Nah, poin utama yang dibahas pada ayat tersebut itu adalah prinsip menghargai perbedaan, kebebasan berkehendak, kebebasan berpendapat, mengatur musyawarah dan lain sebagainya, yang itu merupakan prinsip utama dari demokrasi. Bahkan dalam hal musyawarah itu tidak hanya dijelaskan dalam Al-Quran, tapi juga diterangkan dalam hadis. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dalam kitab Sunan At-Tirmidzi, an Abi Hurairah, itu ada sedikit kesalahan ketik, ya. An Abi Hurairah qala ma ra'aitu ahadan aktsara masuratan li ashabihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dari Abu Hurairah, dia berkata, ma ra'aitu, tidaklah aku melihat ahad dan seseorang pun aktsara masuratan, yang paling banyak bermusyawarah li ashabihi, kepada sahabat-sahabatnya, min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah. Jadi Rasulullah itu adalah pribadi yang sangat suka bermusyawarah dalam menetapkan sesuatu, tidak mau menangnya sendiri. Nah, ini yang harus kita contoh. Dan ini merupakan prinsip dari demokrasi. Nah, apa pentingnya musyawarah dalam kehidupan? Ya, musyawarah dalam kehidupan itu menjadi penting karena yang pertama, permasalahan yang sulit itu bisa menjadi mudah setelah dipecahkan oleh banyak orang. Nah, dengan membahas argumen-argumen, apalagi yang membahas itu adalah orang-orang yang ahli di bidangnya, maka permasalahan yang sulit, yang rumit itu bisa terselesaikan dengan
tepat. Kemudian akan terjadi kesepahaman dalam bertindak dengan adanya musyawarah itu, karena sudah menjadi kesepakatan bersama, keputusan bersama, maka akan ada kesepahaman dalam berbuat. Yang ketiga, menghindari prasangka yang negatif, terutama pada masalah-masalah yang ada hubungannya dengan banyak orang. Ketika sesuatu itu dimusyawarahkan, maka yang tadinya pendapat berbeda kemudian akan memahami dari masing-masing pendapat yang ada. Dari pemahaman kesepahaman pendapat itu kemudian memunculkan prasangka-prasangka yang tidak baik. Kemudian melatih diri menerima saran dan kritik dari orang lain. Dalam musyawarah tentu ada saran, ada kritik, ada sanggahan. Nah, itu kita berlatih berlapang dada untuk menerima baik itu saran, baik itu kritik, sanggahan dari orang lain, Kita apabila ada orang yang tidak sependapat dengan kita bisa menghormati. Kemudian berlatih menghargai pendapat orang lain. Nah, itu. Nah, kemudian selanjutnya bagaimana kita memahami antara syura dengan demokrasi? Ya, terkadang ada orang yang membedakan antara syura atau musyawarah dengan demokrasi. Karena memang demokrasi ini muncul dari istilah barat, ya, bukan muncul dari istilah Islam. Secara istilah demokrasi itu munculnya dari barat, ya, dari Yunani. Ya. Karena ada dari dua rangkaian kata, yaitu demos dan kratos. Nah, pertama, demokrasi itu dapat dipahami sebagai konsep yang berkembang dalam kehidupan politik pemerintah, yang di dalamnya terdapat penolakan terhadap adanya kekuasaan yang terkonsentrasi pada satu orang dan menghendaki peletakan kekuasaan di tangan orang banyak, baik secara langsung ataupun perwakilan. Kedua, demokrasi dimaknai sebagai sebuah konsep yang menghargai hak dan kemampuan individu dalam kehidupan masyarakat. Nah, sedangkan syura ya itu dipahami oleh beberapa ulama, ya, sebagaimana yang telah saya suruh untuk mencatat, merangkum di minggu yang lalu. Ada beberapa ulama yang mendefinisikan. Yang pertama ada Ar-Raghib Al-Asfahani atau Ar-Raghib Al-Asfahani dalam kitab Al-Mufradat fi Gharibil Quran. Didefinisikan syura itu proses mengemukakan pendapat dengan saling mengoreksi antara peserta satu dengan yang lainnya. Kemudian Ibnu Al-Arabi Al-Maliki dalam kitab Ahkamul Quran, ini kitab tafsir fikih, ya, mendefinisikan syura itu berkumpul untuk meminta pendapat dalam sebuah permasalahan yang persoalan syuranya yang peserta syuranya itu saling mengeluarkan pendapat yang dimiliki. Jadi misalkan seperti dalam pembahasan fikih itu ada ketika membahas persoalan yang dibahas, kemudian antara satu orang dengan orang yang lain itu mengemukakan hujahnya. Nah, kemudian dicari titik temu, kemudian dicari mana yang lebih kuat dan sebagainya, sehingga ditemukan produk hukum yang final. Kemudian definisi syura oleh pakar fikih kontemporer dalam kitab Asy-Syura fi Dhilli Nizami Hukmil Islam, itu dikemukakan bahwa syura itu proses menelusuri pendapat para ahli dalam permasalahan untuk mencapai solusi yang mendekati kebenaran. Nah, dari definisi yang ada, baik definisi demokrasi ataupun syura, itu dapat kita ambil pelajaran bahwa syura merupakan mekanisme kebebasan berekspresi dan penyaluran pendapat dengan penuh keterbukaan dan kejujuran. Ya, hal itu menandakan adanya penghargaan kepada pihak lain, adanya penghargaan kepada hak-hak pihak lain. Nah, sementara demokrasi menjangkau ruang lingkup yang lebih luas. Demokrasi menyoal nilai-nilai egaliter, kesetaraan, penghormatan kepada potensi individu, penolakan terhadap kekuasaan tirani, dan memberi kesempatan kepada semua pihak untuk berpartisipasi dalam mengurus sebuah permasalahan atau sebuah pemerintahan. Nah, jadi dari
definisi dan penjelasan yang ada, kita bisa ambil kesimpulan sebenarnya antara syura dengan demokrasi itu bisa kita pertemukan, yakni bahwa syura merupakan bagian dari proses demokrasi, karena syura itu musyawarah. Di dalam demokrasi ada kebebasan berpendapat, ada kebebasan berbeda, jadi berbeda itu tidak masalah. Nah, kemudian itu perbedaan itu dimusyawarahkan sehingga ada titik temu. Nah, itulah titik temu dari syura dan demokrasi. Nah, selanjutnya untuk anak-anakku, tugas kalian adalah yang pertama, carilah ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis lain. Kalian bisa menggunakan buku, bisa menggunakan jurnal, bisa menggunakan internet. Ayat-ayat dan atau hadis, silahkan pilih salah satu. Ayat boleh, hadis boleh, salah satu saja. Cari yang mengandung nilai-nilai demokrasi. Cari di internet atau cari di jurnal atau buku dan lain sebagainya. Ada banyak. Nah, sekarang e-book itu banyak sekali. Kemudian setelah ketemu, kamu tulis, kemudian kamu terjemahkan dan jelaskan pesan-pesan yang terdapat pada ayat atau hadis tersebut. Selanjutnya hubungkan pesan-pesan ayat itu atau hadis itu pada kondisi nyata, kondisi real di lapangan yang kamu ketahui. Misalkan di kampung ada rapat apa, ada proses apa, pertemuan apa, yang misalkan pertemuan Karang Taruna, bagaimana proses berpendapat di pertemuan Karang Taruna itu, kemudian kamu hubungkan dengan ayat yang kamu peroleh atau hadis yang kamu peroleh, sesuai enggak dan gitu. Nah, lalu kemudian kumpulkan hasil pekerjaanmu itu kepada Pak Guru ya lewat WA. Nah, nanti insya Allah kita berikan penilaian. Nah, terima kasih untuk pelajaran hari ini anak-anakku kelas 12 semuanya. Silahkan dipelajari dengan baik, kerjakan tugas dengan sebaik-baiknya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.